Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk cinta kasih yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur Engkau menetapkan kami menjadi orang-orang benar yang dibenarkan di dalam Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau mengenal jalan orang benar, di mana Engkau sendiri yang akan memelihara kami. Karena itu ya Bapa, kami mau berdoa di saat kami mendengar suara Tuhan. Biarlah kami merenungkan firman-Mu itu. Roh Kudus bawa kami ke dalam kebenaran supaya hidup kami semakin benar, semakin sempurna. Semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah kami berdoa. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini dengan tema iman yang hidup terambil dari Mazmur 1. Dengarkanlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Semoga semuanya sehat. Bapak Ibu pernah mendengar Simchat Torah? Sebuah perayaan di sana orang Yahudi. Dan perayaan ini sebenarnya terkenal, tapi jarang kita dengar. Simchat Torah atau bahasa Inggrisnya Joy of the Torah. Kesukaan akan Taurat. Kesukaan akan perkataan Tuhan. Kesukaan akan peraturan dan perintah Tuhan. Kesukaan akan instruksi yang Tuhan berikan. Dan itulah mengapa setiap akhir siklus tahunan pembacaan kitab Taurat Musa, jadi mereka dalam 1 tahun itu dari kitab Kejadian sampai Ulangan mereka baca, pas bagian terakhir itu ketika membacakan berkat Musa kepada suku-suku Israel, orang Yahudi itu merayakannya sambil menyanyi, menari dan mengarak gulungan kitab. Betapa berbahagia mereka oleh karena mereka adalah bangsa yang dipilih Allah untuk menerima firman itu. Bahwa mereka memiliki firman sehingga mereka mengarak sedemikian rupa. Itulah mengapa kenapa beberapa gereja itu selalu memulai ibadahnya itu dari pintu depan sambil mengangkat Alkitab. Mengarak-arak itu sebagai bahwa kehidupan orang percaya, orang beriman itu berfokus kepada firman.
Bahwa kehidupan orang percaya itu disukakan oleh karena firman. Itulah kenapa gereja, di dalam gereja-gereja mainstream, itu sangat mengutamakan di dalam pemberitaan firman. Karena itu adalah kesempatan di mana umat mendengar firman dan meresponinya dengan seharusnya. Orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu, mereka begitu berbahagia. Mereka merasa diberkati karena Tuhan memilih mereka untuk menerima hukum-hukumnya Tuhan. Mereka sangat bersuka cita karena melalui firman Tuhan mereka tahu, mereka sadar, mereka paham. God is the best. God is good. Karena mereka melihat bahwa Allah menuntun mereka keluar dari Mesir. Bahwa mereka merasakan bahwa Allah betul-betul memberikan mereka makan dan minum. Bahkan mereka juga melihat bahwa Allah berdiri di depan berperang melawan musuh-musuh Israel. Itu makanya mereka sangat merayakan sampai saat ini setiap tahun. Mereka merayakan dengan menyanyi, menari, dan mengangkat gulungan kitab. Mereka sadar bahwa perkataan Allah, firman Allah itu penuh dengan kuasa. Kuasa yang sama dengan kuasa penciptaan. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan Allah berfirman, jadilah, banyak sekali. Dan mereka sadar betapa penuh kuasa ini. Makanya, kalau saya kadang berpikir melihat, saudara kita yang di sebelah, itu sangat-sangat menghormati kitab sucinya. Sedangkan orang Kristen kitab sucinya ditaruh di mana? Di rak buku, di laci, atau dibiarkan sampai berdebu. Tapi orang Yahudi, setiap mereka memegang gulungan kitab, membukanya, mereka penuh dengan hormat. Mereka menganggap bahwa ini adalah suci, kudus. Ini adalah pemberian Tuhan Allah yang kudus, penuh dengan kuasa. Makanya dalam pengalaman hidup kita, apabila kita kesusahan, kemudian Tuhan izinkan kita mengingat sebuah firman, bahwa firman itu kemudian menguasai hidup kita dan membuat kita lega di dalam banyak persoalan hidup. Karena firman itu penuh dengan kuasa dan itu layak dihormati, layak dihargai, dan layak untuk dirayakan. Sebuah ironi ketika orang Yahudi akan merayakannya pada saat matahari tenggelam, karena bagi orang Yahudi hari itu dimulai jam 6 sore atau matahari tenggelam. Kalau hari itu dimulai jam 12 malam. Ya, kalau mereka enggak. Jadi pada hari mereka mulai mempersiapkan untuk merayakan Simchat Torah untuk di sore hari, tetapi pagi harinya mereka kemudian diserang Hamas, kalau ingat 7 Oktober 2023. Jadi ketika mereka harus merayakan, tetapi mereka harus sadari bahwa mereka menghadapi malapetaka yang begitu besar di dalam sejarah mereka. Ironi. Nah, Bapak Ibu, Mazmur 1 ini bukan sekedar puisi. Mazmur 1 yang tadi kita baca dan dengar bukan hanya sekedar bacaan saja, tetapi Mazmur 1 adalah nyanyian kegembiraan, nyanyian kesukaan, kesenangan bagi orang saleh karena mereka menyukai firman Tuhan. Karena mereka menyukai hukum dan peraturan Allah. Segala peringatan instruksi Allah
mereka sangat nikmati. Bangsa mana yang lebih besar dari bangsa yang sudah menerima firman Allah yang hidup, Allah yang sudah menyelamatkan mereka dari tanah Mesir, Allah yang sudah menyelamatkan kita dari dosa, dari kematian, dan kita beroleh ini, Bapak Ibu. Karena itu Mazmur 1 itu adalah ajakan buat kita mengingat betapa kita ingin sekali bahwa firman Tuhan ini kita peluk, kita pegang, dan tidak mau kita lepaskan. Dan ini menjadi pegangan hidup, bukan hanya sekedar omon-omon. Banyak kesaksian gereja-gereja di berbagai tempat di dunia ini. Betapa mereka sangat-sangat menghargai firman Tuhan. Bahkan cerita di dataran Tiongkok ketika Alkitab tidak boleh, Alkitab banyak dibakar dan segala macam. Setiap jemaat menerima satu lembar, kemudian mereka harus menghafal. Jadi ketika ada pertemuan umat seperti ini, masing-masing mereka memegang firman di dalam hati pikiran ketika mereka harus membacakan di depan umat yang lain. Banyak kisah-kisah di tempat-tempat yang sulit termasuk di Eropa Timur ketika komunisme berjaya di sana. Ketika Alkitab tidak boleh, kemudian mereka harus menyimpan ini hati-hati dan mereka menghafalnya sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Itulah orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Mazmur 1, nyanyian, kegirangan, kesukaan bahwa firman itu adalah real, firman itu berkuasa. Nah Bapak Ibu, di dalam Mazmur 1 ini ada 3 kelompok kontras yang disampaikan. Kontras yang pertama, ada 2 sumber kehidupan. Apakah firman Allah atau nasihat orang fasik? Kelompok kontras yang kedua adalah tentang cara hidup. Satu jalan ketaatan, yang satu lagi jalan pemberontakan melawan Tuhan. Kontras yang ketiga adalah tentang 2 akhir perjalanan hidup. Apakah bersama Allah atau binasa. Bapak Ibu, kita mengakui, kita menyadari, kita paham bahwa teman dan rekan kerja kita dapat memberi pengaruh yang signifikan pada kita. Bahkan seringkali dengan cara halus. Tadi liturgos sudah bicarakan tentang soal air dan air yang kotor. Kita mungkin mengingat waktu anak kita masih kecil, kita memberitahu anak-anak kita supaya mereka tahu bagaimana menjaga pergaulan. Ya enggak? Supaya janganlah bergaul dengan teman-teman yang nakal, yang begini. Nanti kamu terpengaruhi. Dan konsep itu tetap berlaku sampai pada kita juga Bapak Ibu sampai tua. Kalau kita punya teman, punya rekan kerja, dan kita bersikeras bergaul dengan mereka yang tidak menghormati apa yang Tuhan anggap penting, yang mengejek, merendahkan apa yang Tuhan anggap penting di dalam hidup kita, kita akan tergoda untuk mengadopsi lebih banyak pemikiran dan sikap hidup mereka. Dan sebelum kita menyadarinya, kita akan mendapati diri kita acuh nggak acuh terhadap firman Tuhan dan panggilan Tuhan atas kita. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, bisa dengan cara yang amat sangat halus bagaimana kita dibawa hanyut untuk jauh dari Tuhan.
Makanya di ayat 1 dikatakan tidak berjalan, kemudian memuncak, tidak berdiri, dan akhirnya tidak duduk. Dari berjalan, berdiri, dan akhirnya duduk. Artinya makin lama semakin menyukai akan nasihat dan pertemuan orang-orang yang menjauhkan kita dari Tuhan. Perlahan-lahan, sangat halus. Ini cara yang sangat cerdik yang berjalan, bekerja di dalam dunia. Itulah kenapa orang Kristen selalu diingatkan hati-hati, waspada, waspada. Orang benar, orang saleh, kita semua Bapak Ibu, dihadirkan Allah sebagai contoh bagi orang lain untuk ditiru. Orang benar bukan untuk meniru cara hidup orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang jauh dari Tuhan. Tetapi orang benar, orang saleh, kita semua, itu yang ditiru, bukan kita yang meniru. Karena itu sukacita besar datang karena kita menaati Tuhan dan menolak mendengarkan mereka yang tidak menghormati Tuhan. Orang benar yang berakar pada firman Tuhan dan berakar pada instruksi Tuhan, ketetapan Tuhan, itu adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Bukan kesejahteraan finansial, tetapi kesuksesan tertinggi dalam hidup adalah ketika kita berorientasi dengan benar kepada Tuhan dan selalu membangun hubungan yang intim dengan Dia. Itu yang namanya kesuksesan. Bapak Ibu, pada waktu itu, zaman itu, membaca dilakukan dengan suara keras agar mudah mengingat, mudah menghafal. Itu yang dimaksud ketika dalam Mazmur ini dikatakan bahwa merenungkan Taurat itu siang malam. Bagaimana setiap hari, setiap jam, setiap detik, sejak bangun tidur, sampai mau tidur lagi malam. Bagaimana merenungkan itu artinya kemudian kita belajar, memahami, menggali, dan menanamkan di dalam seluruh hidup kita, pikiran dan hati kita. Itu seakan-akan firman itu sudah meresap dan menjadi DNA kita. Itu yang makanya dikatakan bahwa kemudian kesukaan adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan kalau kita melakukannya itu. Kita ingat perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 33. Ada yang ingat Bapak Ibu? Guru sekolah minggu boleh angkat tangan. Siapa yang bicara? Oh. Carilah dahulu. Terus? Yang keras, 1, 2, 3 semuanya. Matius 6 ayat 33. Carilah. Itu. Bagi orang yang mencintai firman Tuhan, dia hanya selalu tahu, dia mencari, mengutamakan apa yang penting bagi Tuhan. Kita belajar bagaimana mengikuti Tuhan dengan merenungkan firman-Nya. Bagaimana kita menghabiskan waktu untuk membaca, berpikir, meninjau apa yang kita baca dari Alkitab. Kita bertanya, bagaimana sih kita harus berubah dan bertumbuh sehingga kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari kita.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mengikuti Tuhan lebih dekat, mari kita luangkan waktu lebih banyak untuk mengetahui apa yang Dia katakan, bukan mengikuti nasihat orang fasik. Semakin kita bersukacita di hadirat Tuhan, semakin banyak buah yang dihasilkan. Bagi orang yang mencintai firman Tuhan, yang mendengar itu, itulah orang yang berbahagia. Itulah orang yang diberkati. Itulah orang yang beruntung. Kita selalu ingat bukan di dalam Matius 5, ketika Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang begini, berbahagialah, berbahagia. Itu sama dengan diberkatilah, diberkatilah. Beruntunglah orang yang demikian, beruntunglah. Karena itu kebahagiaan yang sejati hanya orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Semakin Bapak Ibu kita membiarkan mereka yang tidak menghormati Allah mempengaruhi pikiran dan sikap kita, semakin kita akan terputus dari sumber kehidupan kita. Ketika dikatakan apa saja yang dilakukannya berhasil, tidak berarti bahwa umat Allah memiliki kekebalan terhadap kegagalan atau kesulitan. Seringkali ayat ini selalu disalahpahami, ayat 3 ini. Seringkali kemudian dikatakan apa saja yang dilakukannya berhasil, kemudian menjadi sebuah teologi sukses. Kalau menjadi orang Kristen, kemudian dia akan sukses, akan berhasil. Tidak, bukan itu. Tidak menjamin tentang kesehatan, tidak menjamin soal kekayaan, tidak menjamin tentang kebahagiaan seperti apa yang kita pikirkan di dalam dunia ini. Tetapi keberhasilan adalah ketika kita menerapkan firman Tuhan, hikmat Allah, maka buah yang kita hasilkan akan baik karena Allah setuju dengan perbuatan kita. Itu keberhasilan. Kita seringkali menganggap bahwa keberhasilan itu adalah sesuatu yang kemudian, sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita peroleh di dunia ini. Tetapi keberhasilan dan kebahagiaan itu adalah orang yang berakar pada firman Tuhan. Bukan saja dia berakar pada firman Tuhan, tetapi juga dia menghasilkan buah yang banyak. Sama seperti pohon menyerap air dan menghasilkan buah yang lezat, kita harus menyerap firman Allah dan menghasilkan tindakan yang menghormati Dia. Sebuah pohon, Bapak Ibu, menghasilkan buah bukan untuk dirinya sendiri. Masa pohon makan buahnya sendiri? Enggak kan? Itu nanti sama seperti jeruk makan jeruk. Tidak. Tetapi pohon menghasilkan buah itu untuk dinikmati oleh orang lain. Pohon tidak menikmati buah itu. Pohon hanya tahu bahwa dia menghasilkan buah. Pohon hanya tahu bahwa tujuan pohon di sini berdiri adalah untuk menghasilkan buah. Dan dia tidak menikmati buah itu. Tetapi buah itu akan dinikmati oleh orang lain. Dan dengan demikian keberhasilan, apa yang disebut dengan di sini dikatakan apa saja yang dilakukannya berhasil, keberhasilan itu bukan untuk dirinya sendiri, bahkan bukan dalam bentuk material, tetapi keberhasilannya adalah apabila itu mendatangkan manfaat bagi orang lain. Itu maksudnya di ayat 3.
Kadang-kadang ayat 3 ini kita tarik untuk kepentingan kita dan kita merasa bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita merasa dekat Tuhan, kita rajin-rajin ibadah, rajin-rajin pelayanan segala macam, seakan-akan itu kita dekat Tuhan, tapi belum tentu kan? Banyak orang berseru-seru Tuhan, 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 tapi akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak kenal engkau. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan mencintai firman ini. Dengan dia mencintai firman ini dan meletakkan di dalam hatinya seluruh hidupnya, maka dia akan menghasilkan buah. Dan buah itu tidak untuk kita nikmati. Orang lain melihat siapa yang hidup di dalam diri kita. Itu yang membuat kesaksian menjadi luar biasa ketika orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Orang mau mendapatkan berkat dari cara kita hidup. Orang melihat apakah Kristus hidup di dalam diri kita. Tanpa memilih untuk menjadi sekam yang sangat ringan dan akan terbawa oleh angin sepoi-sepoi sekalipun. Kita tetap harus terlibat dan menyambut orang-orang yang tidak percaya jika kita ingin bersaksi kepada mereka. Dengan cara kita tidak mengadopsi, tidak melakukan apa yang mereka lakukan di dalam keberdosaan mereka. Mereka sungguh melihat apakah kita orang saleh atau tidak. Itu terlihat dari hidup kita, perkataan dan perbuatan. Dan ketika mereka menikmati keindahan dari buah yang kita hasilkan, itu yang kita bisa katakan kita orang berhasil. Dunia ini menawarkan banyak konsep tentang kesuksesan, keberhasilan. Tetapi Alkitab hanya satu konsep. Apa itu namanya orang sukses? Orang sukses itu adalah orang yang berpegang, berakar pada firman Tuhan dalam kondisi apapun, tetap dia menghasilkan buah yang dinikmati oleh orang lain. Itu sukses dan itu bahagia. Kebahagiaan sejati ketika Tuhan sungguh-sungguh memberikan segala kebaikannya kepada kita dalam kondisi apapun. Bagian yang terakhir Bapak Ibu. Di sini membandingkan akhir dari perjalanan hidup. Sekam atau orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman dan akan binasa mereka itu. Sedangkan orang benar, orang saleh, mereka akan membentuk komunitas orang benar. Mereka akan membentuk jemaat bersama-sama orang benar. Tampaknya itu adalah natural. Orang benar itu tidak bisa hidup sendiri. Orang benar akan mencari orang benar lainnya dan mereka senang di dalam kumpulan orang benar. Karena kebahagiaan mereka akan mereka dapatkan ketika melihat saudara-saudaranya seiman yang saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan, saling melindungi. Itulah kumpulan orang benar. Makanya dikatakan bahwa orang benar itu akan membentuk komunitas orang benar, jemaat, dan juga jalannya dikenal Tuhan. Ayat 5 dan 6 menuntun kita untuk merenungkan ke arah mana kedua jenis kehidupan. Yang tadi kontras yang pertama antara bahwa firman Tuhan
dan nasihat orang fasik, Bapak Ibu pilih yang mana? Di antara dua kontras ini. Kontras yang kedua, jalan ketaatan, apapun yang dihadapi tetap taat, atau jalan pemberontakan melawan Tuhan. Kontras yang ketiga yang kita sedang renungkan adalah apakah kita akan binasa atau kita bersama Tuhan. Tuhan mengenal jalan orang benar, berarti Tuhan melindungi kehidupan orang-orang saleh. Tuhan mengawasi nasib orang-orang saleh, nasib kita. Tuhan tahu perjalanan hidup kita. Seringkali kata ini kalau di dalam bahasa Inggris suka diterjemahkan watch over. The Lord watch over you. Bukan watch you. Bukan hanya mengawasi, tapi watch over. Dia mengamati, dia menyelidiki, dia mengetahui sedalam-dalamnya siapa kita, seperti apa yang kita hadapi. Dia ada, dia mengawasi, melindungi, menjaga kita. Itulah kenapa Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, jangan takut, jangan takut. Apabila ada badai yang menimpa kita, jangan takut. Tuhan ada bersama kita. Amin. Dia mengawasi kita. Dia watch over setiap titik perjalanan hidup kita. Untuk apa? Untuk memastikan kita menuju pada kekekalan, bukan pada kebinasaan. Itulah kenapa dia harus menjaga, melindungi kita. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus, Allah harus memastikan perjalanan hidup kita menuju kepada kekekalan, bukan pada kebinasaan. Tuhan melihat kita dengan mata yang penuh cinta kasih. Sungguh dia melindungi kita, memelihara kita, menjaga kita agar tidak tersandung dalam perjalanan hidup ini. Jangan sampai kita jatuh tergeletak. Tapi Tuhan memegang, menuntun perjalanan kita. Bapak Ibu, coba carilah tanda-tanda kepedulian Allah kepada kita dalam 1 minggu terakhir. Nggak usah banyak-banyak. Coba renungkan, pikirkan. Memang betul Tuhan menjaga. Memang betul Tuhan melindungi dari mara bahaya. Sebentar aja coba pikirkan dalam 1 minggu terakhir. Atau kalau terlalu banyak 1 jam terakhir. Apa tanda-tanda kepedulian Allah kepada kita? Kalau kita menemukannya, kita peka terhadap apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Nikmatilah itu. Rasakan itu sebagai sebuah keindahan. Bahwa dia sedang membimbing dan membantu kita dalam perjalanan setiap hari. Saya percaya kalau kita mengembangkan kepekaan kita pada pekerjaan Tuhan setiap hari dalam diri kita, betapa bersyukurnya kita. Kita mau lagi senang atau mau lagi susah, sama aja. Kita akan menemukan itu. Dalam Yohanes 17 ayat 3, firman Allah yang menjadi manusia,
yaitu Yesus Kristus, berkata, "Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Kata mengenal itu di dalam bahasa Ibrani yada, bahasa Yunani ginosko, bukan saja berarti mengetahui dan mengenal. Kita mengetahui Presiden Prabowo, tapi kita tidak mengenal dia. Bukankah begitu? Kita hanya baru satu tahap di awal aja tahu, tapi kita tidak mengenal. Nah, yada maupun ginosko juga berarti bahwa kita mengalami bersama-sama dia. Kita mengalami bersama-sama Tuhan di dalam pengalaman hidup kita. Bahkan kata yada dan ginosko di dalam tahap yang begitu jauh adalah itu sama seperti intimasi yang menyatu antara suami dan istri. Begitu intim sekali. Maka Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi orang benar juga mengenal siapa Allahnya, mengenal Yesus Kristus. Maka kita kemudian dipersatukan di dalam Kristus dengan cara yang begitu indah tetapi penuh dengan misteri. Oleh karena pengenalan itu. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kita dan menyatu dengan kita. Itulah mengapa kemudian kita sebagai orang percaya, kita harus menempatkan firman Tuhan ini bukan hanya sekedar Alkitab, bukan sekedar buku yang bisa dibaca dan ditaruh kemudian berdebu, tetapi itu harus melekat dalam hati kita dan itu adalah kesukaan kita. Karena itu baik orang percaya maupun gereja tidak pernah bisa dilepaskan dari firman Tuhan. Celaka kalau gereja itu menjauhkan atau tidak menganggap penting firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sudah menjadi daging, sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Itu kebahagiaan kita. Itu kesuksesan kita kalau itu menyatu dengan kita. Bukan hal yang lain. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita menyanyi. Marilah kita menari. Marilah kita bersukacita, bersenang dan bergembira. Karena firman Allah itu menyatu dengan kita sehingga kita mengenal Allah kita dan menikmati Dia di dalam hidup kita sehari-hari sampai selama-lamanya. Amin.